Malam hari ini tidak seperti biasanya, ini biasanya ada 3 panelis dan 1 narasumber utama. Tadi Menteri HAM, Atrius Pigai sudah menjawab secara langsung kenapa tidak berkenan untuk bersama dengan 3 panelis berdiskusi, tapi tidak mengurangi level diskusi kita pada malam hari ini soal hak asasi manusia yang seharusnya memang harus terus dibahas. Sudah hadir 3 panelis kami pada malam hari ini, saya akan langsung sapa. Yang pertama ada Mas Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia. Mas Wirya, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga sudah. Sehat Mas Wirya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua ini saya sapa ada Mbak Audrey Kartisha, peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Terima kasih Mbak Audrey sudah datang. Terima kasih juga. Dan yang terakhir, last but not least, ada Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Mas Andri Yunus. Selamat malam Mas Andri. Malam, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ini kita agak berbeda konsep, bahwa memang kalau kita bicara soal topik HAM itu kan sangat luas begitu ya, terutama dengan beberapa kejadian yang mungkin menjadi atensi teman-teman dan juga masyarakat. Kita akan buka terlebih dahulu dengan durasi yang terbatas. Kita coba merangkum sebenarnya sejumlah isu yang penting dan juga menarik untuk kita bahas. Saya akan tampilkan 5 topik di layar terlebih dahulu. Nah, ada beberapa topik yang sebenarnya tadinya ingin saya bahas satu persatu, satu panelis bisa menanyakan langsung kepada Menteri HAM Atrius Pigai. Oke, yang pertama ini ada demonstrasi, kemudian ada RKUHP, kemudian ada Polri dan juga TNI. Ini maksudnya adalah reformasi soal Polri dan juga TNI. Ada HAM masa lalu, ini bicara soal pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah HAM di Papua. Mungkin saya minta Mbak Audrey dulu untuk memilih satu topik yang bisa kita bahas secara bersama-sama. Kita coba dulu di demonstrasi ya. Demonstrasi, boleh. Kita pilih demonstrasi. Kalau bicara soal demonstrasi, tadi sebenarnya sudah saya tanyakan kepada Bang Pigai begitu ya, bahwa ingin melindungi bahkan aktivis dan juga LBH dan juga NGO dimasukkan ke dalam prolegnas. Ada undang-undangnya nanti. Nah, kalau bicara soal demonstrasi, Mbak Audrey, apa yang Anda highlight pada demonstrasi yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu? Sebenarnya ini jadi concern kita semua ya dari masyarakat sipil, bagaimana kemudian dari rentetan aksi yang merupakan eskalasi gitu ya, tumpukan amarah publik dari awal pemerintahan Prabowo sampai sekarang, sampai pasca Februari dibentuknya Kementerian HAM itu seolah-olah tidak ada dari Kementerian HAM yang bisa mengamplifikasi apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan, juga merespon gitu bagaimana kemudian masyarakat sipil dengan cepat melakukan pendampingan dan juga memberikan kritik gitu. Betul. Apa yang sebenarnya harus diperbaiki dari kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Nah, berbagai pelanggaran yang bisa kita lihat gitu ya, terpampang nyata tidak hanya di berbagai laporan yang disusun oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil, tapi juga terpampang nyata di media, dan itu realita yang kita ketemui gitu sekarang. Bagaimana kemudian penyelenggara negara itu berlenggang tanpa adanya pendekatan hak asasi manusia sama sekali dalam menyelenggarakan negara gitu. Dan itu sebenarnya peran krusial Kementerian Hak Asasi Manusia gitu. Bagaimana pada tatanan peraturan, keterlibatannya sejauh mana gitu dari berbagai pembentukan peraturan yang saat ini sedang bergulir, juga pada tatanan operasional bagaimana kemudian implementasinya dalam konteks ini aparat penegak hukum gitu ya, merespon aksi-aksi kemarin gitu. Oke, tadi soal demonstrasi ini kan juga sempat jadi topik pembahasan dengan Bang Pigai begitu ya. Ia menyebutkan Kementerian HAM adalah yang pertama datang kepada keluarga almarhum Afan begitu. Dukungan-dukungan juga dari segi biaya, dari segi perawatan itu juga sudah diberikan kepada korban-korban demonstrasi begitu. Menurut Anda apakah dari segi itu cukup begitu untuk membuat negara hadir atau Kementerian HAM hadir ketika misalnya demonstrasi ada aksi represif di sana? Saya rasa pendekatan-pendekatan seperti itu pendekatan yang normatif ya, dalam artian di sini itu sudah menjadi tanggung jawab negara, tapi di sisi lain ada gestur lain yang perlu ditunjukkan gitu. Tidak hanya bagaimana kemudian negara hadir secara langsung. Gestur penting apa yang menurut Mbak Audrey seharusnya dilakukan tapi tidak ada kemarin di demonstrasi kemarin? Kalau kita berbicara soal demonstrasi yang terjadi, itu masih ada ratusan orang di dalam tahanan. Dan kemana Kementerian HAM dalam konteks tersebut? Saya mau bergeser dari Mbak Audrey mungkin ke kontras terlebih dahulu ini, yang justru paling bawel kayaknya bicara soal ini sekian masih belum ditemukan, sekian masih dalam tahanan, kemudian diupdate terus. Bahkan juga teman-teman CNN seringnya berdialog dengan kontras untuk bisa mengetahui ini sebenarnya kondisi sebenarnya di lapangan, siapa yang misalnya ternyata pergi tapi tidak pulang bukan karena demonstrasi, itu kontras terus mengupdate. Apa tanggapan Anda? Pertanyaan saya kepada Mbak Audrey, saya ulang kepada Anda.
seperti apa gestur yang dibutuhkan atau harusnya dilakukan negara, dilakukan Kementerian HAM, tapi tidak hadir pada demonstrasi kemarin untuk bisa menjamin sebenarnya untuk berdemonstrasi mengungkapkan pendapat itu nggak masalah begitu. Ya, saya meng-highlight dulu tadi pointers terakhir ya, bahwa yang dinyatakan Pak Menteri harus demonstrasi harus dilakukan secara damai dan seterusnya, dan dia respect soal itu. Berbeda dengan demonstrasi kerusuhan Agustus tahun ini. Ya. Pertama begini, kehadiran negara dan memberikan bantuan pengobatan dan lain-lain, betul kata Audrey, itu adalah kewajiban dan hak korban begitu ya. Jadi bukan suatu hal yang spesial dilakukan begitu ya. Betul. Tapi yang kemudian juga jadi titik tekan kami adalah kemana para anggota BRIMOB yang melakukan pelindasan terhadap Afan. Ya. Bagaimana proses hukumnya sejauh ini? Selain itu juga bagaimana proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil lain yang jelas-jelas terekam melalui berbagai macam dokumentasi video yang juga kami kumpulkan. Negara gagal hadir di situ untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan terhadap para pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang lagi-lagi merugikan warga sipil. Padahal di satu sisi menjadi sangat penting bagi negara untuk menjamin berulangan peristiwa pelanggaran HAM. Salah satunya ya dengan menghadapkan para pelaku dalam proses pengadilan, supaya dia bertanggung jawab secara hukum pidana yang juga tidak berhenti tentu pada proses hukum etik. Itu yang perlu digarisbawahi pertama. Yang kedua, jika kemudian negara menerima, menghargai aksi-aksi damai, lalu apa kabar dengan 18 tahun aksi Kamisan Bu Sumarsih, Bu Suciwati, Pak Bejo Untung yang tiap Kamis berdiri di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan. Tidak ada respon sampai sekarang. Itu kan aksi damai. Gitu. Jadi menurut kami posisi Kementerian Hak Asasi Manusia itu tidak berkutat pada ini damai atau rusuh atau chaos. Tapi secara substansi harus menjamin dan memberikan perlindungan terhadap aksi-aksi demonstrasi itu dan memastikan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh warga, yang disuarakan oleh keluarga korban pelanggaran HAM itu dipenuhi oleh negara. Ya dalam konteks ini tentu penuntasan kasus pelanggaran HAM. Oke. Baik, karena kalau kita bicara soal kekerasan atau tidak, kalau kita mengutip Machiavelli juga bahkan mengungkapkan mungkin kekerasan itu mungkin diperlukan supaya mungkin ada tujuan yang lebih besar begitu ya. Jadi sebenarnya harus disoroti bukan damai atau tidak, ada kekerasan atau tidak, tapi justru sebenarnya komitmen dari pemerintah dan juga dari turunannya Kementerian HAM sendiri ya. Karena kalau kita bicara soal Kementerian HAM, ini kan di pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya, ini dipisahkan. Harapannya, tujuannya HAM ini bisa jadi sorotan utama. Nah, saya mau Mas Wirya menanggapi begitu ya. Ini soal demonstrasi dengan adanya Kementerian HAM yang sudah dipisah. Menurut Anda ada bedanya nggak nih demonstrasi ketika Kementerian HAM ini sudah dipisah menjadi sorotan utamakah atau justru masyarakat disembuhkan begitu sedikit demi sedikit luka masa lalunya? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau dari perilaku dan kemudian dugaan-dugaan pelanggaran HAM kelihatannya tidak ya. Karena kelihatannya dari respons pemerintah terutama aparat keamanan terhadap demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus kemarin itu masih mengulang pola-pola kekerasan berlebihan yang terjadi pada respons pemerintah terhadap demonstrasi-demonstrasi skala besar di periode sebelumnya pada tahun 2020 misalnya 2024 peringatan darurat atau bahkan di tahun ini soal UU TNI dan kemudian juga demonstrasi Hari Buruh. Jadi tidak kelihatan sebenarnya peran penting ataupun peran nyata Kementerian HAM terkait hal tersebut. Tadi disampaikan oleh Mbak Diana kekerasan itu wajar dan ini saya jadi ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi tentang kita beradu gagasan nih. Karena sebenarnya hak asasi manusia itu bukan hanya masalah gagasan, tapi akan ada batas objektif yang bisa kita gunakan sebagai threshold untuk menilai apakah sebuah pemerintahan itu melanggar atau tidak. Terkait kekerasan dan dalam kaitannya dengan respons pemerintah terhadap demonstrasi, kita bisa menilai apakah kekerasan digunakan oleh aparat itu berlebihan atau tidak. Dan kelihatannya banyak sekali dugaan-dugaan valid bahwa pemerintah, terutama aparat keamanan, sudah merespons secara berlebihan menggunakan kekerasan terhadap demonstrasi. Mulai dari penggunaan gas air mata yang berlebihan. Kita melihat misalnya
ada gas air mata yang kemudian masuk ke stasiun KRL. Oke. Ini kan mengingatkan kita kepada peristiwa di Dago Elos di Bandung, di Rempang, di mana gas air mata masuk ke rumah warga, masuk ke sekolah. Orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dalam ruangan yang menyulitkan orang buat keluar Ya. dan menimbulkan kepanikan. Dan tentu saja ini mengingatkan kita kepada tragedi Kanjuruhan. Nah, ini tidak ada perubahan sama sekali di sana. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada kemungkinan perubahan di tubuh Polri ya, Ya. dalam menanggapi situasi seperti ini, tingkat instrumental, etik, norma, perubahan posisi, emosi dan lain sebagainya, aturan, tapi tidak ada dalam sisi akuntabilitas. Dan ini lagi-lagi adalah pengulangan apa yang terjadi pada respons pemerintah terhadap penggunaan kekerasan berlebihan di periode lalu, di mana sanksi itu biasanya bersifat etik. Sanksi itu biasa bersifat etik atau kepada petugas lapangan, tidak pernah kepada tingkat komando. Oke. Nah, itu baru sisi kekerasan nih. Saya ingin menyoroti satu hal lagi nih, Oke, terkait sebenarnya silakan, Mas. apa yang membuat orang turun demonstrasi. Oke. Itu kan ada kegelisahan tentang Ya. situasi saat ini ya, tentang ketimpangan ekonomi, tentang ketimpangan sosial, yang bisa kita pertimbangkan hubungannya dengan kebijakan-kebijakan populis yang disebutkan Pak Menteri tadi. Ya. MBGK, Sekolah Rakyat Sekolah Kah, Rakyat. yang menyerap berbagai macam anggaran Oke. dan kemudian memotong anggaran di sektor lain. Secara objektif pun kita bisa menilai dong kebijakan, Ya. apakah kebijakan yang satu memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Chelios yang tadi dikutip dalam diskusi sebelumnya menyebutkan misalnya kalau kita membandingkan MBG dengan katakanlah cash transfer, Oke. pemanfaatannya itu Oke. bisa 5 kali lebih banyak oleh cash transfer. Oke. Nah, ini kan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kok kayaknya tidak dibahas secara substansial oleh Kementerian HAM. Jadi dari sisi substansi ketimbangan ekonominya sendiri, substansi demonstrasinya, Kementerian HAM tadi kok seakan mengesampingkan keresahan masyarakat. Dan dari sisi suatu hal menjadi masalah fundamental, yaitu kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan, itu juga menyederhanakan permasalahan, mengulang butir wicara yang sudah diulang pada waktu yang lama. Satu lagi, dan ini terkait sekali dengan teman-teman Kontras, ada satu hal yang sangat mengganggu saya Apa sebenarnya. itu, Mas Firly? Waktu demonstrasi kemarin pada saat teman-teman kita semua masih mencari kabar kawan-kawan yang hilang, Pak Pigai tanpa melakukan investigasi, tanpa melakukan pendalaman, muncul di media langsung menyebutkan bahwa menurut saya itu bukan hilang, Penghilangan. belum ketemu atau apa itu bahasanya. Itu kan sudah menyederhanakan masalah Ya. sekali. Oke. Baik. Seperti itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Ini karena kalau bicara soal demonstrasi, orang hilang, kemudian bagaimana sejumlah pihak mengerdilkan masalah-masalah yang ada. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.